Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Fadlul Islam Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Kata penulis, wa ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan thumma qala hadha sabilullahi thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi thumma qala hadhihi subulun ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaihi. Wa qara'a wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Dzalikum wasaq Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Rawahu Ahmadu wan Nasa'i. Kata yang mensyarah kitab ini, rawahu al-Imam Ahmad fil Musnad bi isnadin hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Al-Musnad dengan sanad yang hasan. Walam ajidhu fin Nasa'i, dan saya tidak mendapati hadis ini ada di dalam Sunan An-Nasa'i. Penulis mengatakan rawahu Ahmad wan Nasa'i. Tetapi oleh Asy-Syarih hadis ini, beliau katakan beliau tidak dapati hadis ini dalam Sunan An-Nasa'i. Tapi beliau tidak mengatakan tidak ada. Ya, tapi pada cetakan yang beliau cetak, yang kitab yang ada di Sunan An-Nasa'i sekarang itu tidak ada. Atau beliau tidak temukan. Walakin akhrajahu ad-Darimi fi sunanihi fil muqaddimah bi isnadin hasan. Akan tapi hadis ini juga telah diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi di dalam sunannya dengan sanad yang hasan. Berarti rawahu Ahmad wad Darimi. Baik, kita kembali ke atas. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, khattolana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini fa'il, makanya diterjemahkan duluan. Rasulullah khatta, menggaris, menulis atau menggaris, khatton, satu garis, lana untuk kami. Jadi Rasulullah SAW membuat garis lurus. Thumma qala, ini garisnya di atas tanah ya, tanah atau pasir. Thumma qala, kemudian Nabi berkata, hada sabilullahi. Dia katakan, ini adalah jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Satu garis ya, satu garis. Tadi. Ini. Jadi khattolana Rasulullah
berapa? Khotton, satu. Berarti jalan Allah itu berapa? Satu. Thumma khoppa hututan. Setelah itu Nabi menggaris hututan. Ini jamak dari khot. Membuat garis-garis yang banyak. An yaminihi. Di sebelah kanan garis yang pertama tadi. Wa an shimalihi. Dan yang di sebelah kiri juga. Tsumma qala, setelah itu Nabi bersabda, hadhihi subulun. Garis-garis yang banyak ini, selain yang pertama, yang di kanan dan di kiri, ini adalah subul. Ini jalan-jalan. Banyak jalan. Tapi bukan jalannya Allah. Sebab jalan Allah yang pertama, dikatakan sabilullahi. Dia sandarkan kepada Allah. Jalan yang banyak, itu bukan jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau katakan, ala kulli sabilin minha, pada setiap jalan dari jalan-jalan ini syaitan, terdapat syaitan. Syaitan dari kalangan jin atau dari kalangan ins, dari kalangan jin maupun manusia. Allah berfirman, wa kadzalika ja'alna, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi itu ada musuh dari kalangan syaitan, jin dan manusia. Yad'u ilaihi. Pada setiap jalan tersebut ada syaitan yang menyeru kepada jalan tersebut. Ada yang menyeru. Ada syaitan yang menyeru, mengajak orang-orang untuk menjalani, untuk berjalan di atas jalan tersebut. Dan keluar dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di pertengahan. Seperti yang keluar dari jalur itu, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Tentunya syaitan-syaitan ini di dalam mengajak manusia pasti mereka akan apa? Akan memakai kata-kata yang indah, yang memukau, yang menipu. Makanya pada ayat yang saya bacakan tadi, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura. Demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi itu ada musuh dari kalangan syaitan, manusia dan jin. Sebagian mereka mewahyukan, ya, membisikkan, mengatakan kepada sebagian yang lain zukhrufal qaul, ucapan yang memukau, yang indah, gurura, yang menipu. Ucapan terdengar bagus, masuk akal, ya, padahal itu adalah kesesatan, ya, ajakan untuk keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala, ajakan untuk keluar dari mengikuti Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Halaman 204.
205 sekarang. Tapi ini hadisnya panjang ya. Hanya maksud dari dibawakannya hadis ini sudah terpenuhi. Wa qira'ah, dan Nabi SAW membaca ayat. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Perhatikan, kata Allah, dan sesungguhnya ini. Berarti sudah ada, sudah ditunjuk, sudah jelas. Sesungguhnya ini, sirati adalah jalanku. Ketika disandarkan kepada Allah, maka tentunya jalan itu adalah jalan yang paling mulia. Jalan keselamatan. Jalan yang mengantar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sandarkan kepada dirinya. Sesungguhnya ini adalah jalanku. Ya. Suatu kebanggaan, kemuliaan ketika seorang berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, jalan Allah itu hanya satu, tidak berbilang. Mustaqiman, yang lurus. Jalan Allah itu dalam keadaan lurus. Lurus berarti ada kejelasan, ada kemudahan. Ya. Wala tattabi'us subul, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain selain jalan Allah Subhanahu wa taala. Fatafarraqa bikum an sabilih, karena jalan-jalan tersebut itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi terjadinya perpecahan itu pasti dikarenakan keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya para sahabat itu bersatu karena mereka mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam itu awalnya satu saja. Itulah jalannya para sahabat. Kemudian setelah Nabi SAW meninggal, muncul pemikiran-pemikiran. Hal-hal yang keluar dari jalan Islam ini. Jalannya para sahabat. Maka jalan-jalan yang muncul, kelompok-kelompok yang muncul setelah para sahabat, hal-hal yang menyelisih jalannya para sahabat, itulah subul. Itulah subul. Ya, karena tidak mungkin jalannya sahabat itu yang subur. Pasti jalan sahabat itu itulah yang benar. Adapun pemahaman-pemahaman yang menyelisih jalannya para sahabat, itulah subul. Yang Allah katakan, wala tattabi'us subul. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Siapa yang mendurhakai ar-rasul setelah tampak jelas baginya petunjuk dan dia mengikuti ghayra, selain sabilil mu'minin, selain jalannya orang-orang beriman. Orang beriman di waktu itu para sahabat. Yang mengikuti selain jalannya mereka, maka kata Allah, nuwallihi ma tawalla, kami palingkan dia kemana dia berpaling. Wa nuslihi jahannam, kami akan masukkan dia ke dalam jahannam, wasa'at masira, dan jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Maka jalan keselamatan adalah mengikuti Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW di atas pemahaman para sahabat. Ya. Dan dengan inilah akan terjadi persatuan. Andai kata
kita di dalam memahami Al-Quran dan hadis Nabi SAW, kita kembali kepada pemahaman para sahabat, maka pasti kita bersatu. Pasti kita bersatu. Itulah pentingnya kita menuntut ilmu hadis, ilmu agama. Kita membaca ya buku-buku, terutama buku-buku yang dikarang oleh ulama-ulama yang terdahulu, yang di situ dinukil ucapan-ucapan para sahabat dalam memahami Al-Quran atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan mengikuti para sahabat dengan cara yang paling baik itu syarat untuk meraih ridha Allah Subhanahu Wa Taala dan surganya. Allah berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abad." Orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama masuk ke dalam Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, ini para sahabat. Ini dua golongan. Golongan yang ketiga, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan. Saya pernah jelaskan, ihsan itu yaitu itqan, dengan yang paling mungkin, yaitu kalau kita mengikuti seseorang, kita kan di belakang, ya, dia di depan, kita ikuti. Ihsan itu apa yang dia injak, itu juga yang kita injak. Ya, itu namanya bi ihsan. Adapun sekadar mengikuti, tapi belum tentu yang kita injak itu sama, itu bukan bi ihsan. Kalau tidak sama, bi ihsan itu di mana dia menginjak, di situ kita menginjak. Jadi bekas-bekas kakinya itu juga yang kita injak. Itu bi ihsan. Makanya dalam ayat itu Allah tidak katakan walladzina taba'uhum, tapi ada tambahan bi ihsan. Ini tambahan sangat penting. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah katakan Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sediakan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang sangat besar. Jadi hanya 3 kelompok. Muhajirin, Ansor itu sahabat. Kelompok yang ketiga itu yang datang setelah mereka, harus punya sifat kalau mau selamat meraih ridho Allah. Walladzina taba'uhum bi ihsan, itu ittiba dengan cara yang ihsan. Nabi SAW ketika menyebutkan tentang perpecahan, ya, dalam hadis Al-Irbad ibnu Sariyah radhiyallahu taala anhu, beliau katakan, "Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Sesungguhnya siapa yang hidup lama, yang panjang umurnya di antara kalian, maka dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Fa'alaikum bisunnati. Ini untuk selamat dari perselisihan itu, wajib atas kalian untuk berpegang dengan sunnah. Was sunnatil khulafai ar-rasyidin, dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Imam 4, Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in. Ini para sahabat. Dari sisi pendalilan dari ayat ini, untuk babnya ayat, ya. Tapi maksud dari bab ini adalah perintah untuk istiqomah. Ya. Tabat kokoh di atas jalan Islam dan sunnah Rasulullah SAW
Karena hanya dengan itu seseorang bisa meraih dan mendapatkan keutamaan Islam. Di dalam ayat dikatakan, ini adalah jalanku, itulah Islam yang lurus, fattabi'uhu, ikutilah. Kemudian diperintah apa dilarang untuk mengikuti jalan yang lain. Artinya berarti harus istiqomah, tidak boleh keluar darinya. Bab berikutnya, qala al-muallif rahimahullahu taala, babu ma jaa fi ghurbatil Islam wa fadlil ghuraba. Bab keterangan yang datang tentang asingnya Islam, wa fadlil ghuraba, dan keutamaan orang-orang asing. Berarti orang-orang muslim ya. Sebab Islam itu asing, berarti ghuraba itu muslim. Islam itu pemiliknya banyak. Yang asing di sini adalah ajaran Islam sesuai dengan yang ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Asing di tengah-tengah manusia, bahkan di tengah-tengah umat Islam itu sendiri, di tengah umat atau orang-orang yang mengaku berada di atas Islam. Ya, tauhid yang merupakan dasar Islam yang paling dasar. Ini yang paling asing di tengah-tengah umat Islam. Mungkin di tempat ini, di kota Makassar, mungkin karena alhamdulillah tersebar dakwah, ya, itu tidak seasing seperti dulu. Tetapi di tempat-tempat, di daerah-daerah yang di situ ilmu belum tersebar, penduduknya muslim, tetapi mereka terjatuh di dalam perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka mendengar seorang dai yang mengajak kepada tauhid, itu betul-betul asing untuk mereka. Padahal itu merupakan makna dari la ilaha illallah, yang mana seseorang tidak akan dianggap sebagai muslim kecuali setelah bersyahadat bahwasanya la ilaha illallah, mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah-sunnah Nabi itu sangat asing di tengah-tengah umat Islam itu sendiri. Bab keterangan yang datang tentang asingnya Islam dan
Tes tes 1 2 3. Baik, kita lanjut. Kata penulis rahimahullah taala, babu ma jaa fi ghurbatil Islam wa fadlil qurba. Bab keterangan yang datang tentang asingnya Islam dan keutamaan bagi orang-orang yang dianggap asing, yaitu orang-orang yang mengamalkan ajaran Islam sebagaimana yang ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking asingnya, kadang orang-orang yang mengamalkan tauhid dan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kadang mereka disifati sebagai orang gila. Sebagian tempat seperti itu. Ya. Dianggap orang yang aneh, bahkan dianggap orang yang membawa agama baru yang disangka bukan Islam. Nah, yang mensifati mereka adalah orang-orang yang mengaku Muslim. Ternyata yang mengamalkan Islam disifati dengan sifat tersebut. Kata penulis rahimahullah ta'ala, wa qulullahi ta'ala falawla kana minal quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum. Maka mengapa tidak ada di antara umat-umat sebelum kalian orang-orang yang mempunyai keutamaan, ulu baqiyah, yang memiliki keutamaan, yanhauna 'anil fasadi fil ard, yang melarang perbuatan fasad, kerusakan di atas muka bumi. Artinya berarti tidak ada dari kalangan umat-umat sebelum kita orang-orang yang memiliki keutamaan yang melarang dari perbuatan kerusakan di atas muka bumi
illa qalilan, kecuali sedikit. Jadi sedikit dari mereka ini. Mimman anjayna minhum, dari orang-orang yang kami selamatkan di antara mereka. Jadi di kalangan umat terdahulu sedikit yang seperti ini, yang memiliki keutamaan melarang dari perbuatan kerusakan di atas muka bumi, yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dari kalangan umat-umat sebelum kita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Pasti kalian akan mengikuti jalannya orang-orang sebelum kalian. Sebagaimana pada umat-umat sebelum kita terjadi hal seperti ini, maka demikian pula umat ini. Hanya ada sedikit dari mereka yang akan mendakwahkan ajaran Islam sesuai yang dibawa oleh Nabi SAW dan yang para sahabat berada di atasnya. Baik. Kata Asy-Syarihah di sini, taqaddama fi awalil kitab, telah berlalu di awal kitab, anna fadlal Islam, bahwasanya keutamaan Islam yakunu ahyanan bi'tibari zamanihi. Kadang dilihat atau ditinjau dari sisi waktunya. Wa ahyanan bi'tibari makanihi, dan kadang ditinjau dari sisi tempatnya. Wa ahyanan bi'tibari halihi, dan kadang ditinjau dari sisi keadaannya. Wa qad aqada al-imamu hadzal bab liyubayyana fadl al-Islam fi zamanin muayyan aw makanin muayyan aw halatin muayyanah. Dan sungguh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab telah membuat bab ini untuk menjelaskan akan keutamaan Islam di zaman tertentu atau di tempat tertentu atau di kondisi tertentu. Jadi Islam itu ajarannya kalau diamalkan di kondisi tertentu itu lebih baik, lebih hebat keutamaan yang akan didapatkan dibandingkan di kondisi yang lainnya. Atau di tempat tertentu kalau diamalkan nilai-nilai Islam itu, maka orang yang mengamalkannya akan mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Mungkin di tempat lain tidak akan seperti itu. Demikian pula dari sisi waktu. Li'anna fadlul Islam yatafawatu, karena keutamaan Islam itu berjenjang-jenjang bihasabiz zaman wal makani wal hal, disesuaikan dengan waktu, tempat atau kondisi. Wa ghurbatul Islam nau'an, keasingan Islam itu ada dua jenis. Yang pertama ghurbatun mutlaqah, asing secara mutlak, asing secara menyeluruh, ya. Yang mutlak ini wa hadhihi takunu fi akhir zaman ba'da khurudi dajjal wa nuzul Isa alaihi salam wa qatlihi dajjal. Fayursilullahu ba'da dhalika rihan taqbidu ruha kulli mu'minin wa mu'minah fala yabqa ala dhuhril ardi man yaqulu Allah Allah fa inda idzin yakunul islamu ghariban. Ghurbah secara mutlak, asing secara mutlak, ya, menyeluruh, merata. Islam itu asing di semua tempat. Ini terjadi di akhir zaman, yaitu setelah
keluarnya Dajjal, setelah turunnya Nabi Isa dan beliau membunuh Dajjal, lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus angin yang akan mewafatkan setiap mukmin dan mukminah. Jadi kalau sudah wafat semua mukmin dan mukminah, berarti kan tidak ada lagi Islam. Yang ada hanya orang-orang kafir. Nah, di sini ghurubah mutlaqah namanya. Fala yabqa ala dhahril ardi man yaqulu Allah Allah. Ketika itu tidak akan ada lagi orang di apa? Tidak ada lagi orang yang di atas muka bumi itu yang mengatakan Allah Allah. Jadi Allah itu tidak disebut lagi. Ya. Ini sudah, jadi tidak ada satupun di atas muka bumi yang menyebut Allah Subhanahu wa taala. Ini makhluk yang paling jelek sudah. Ya. Ya. Sekafir-kafirnya kaum musyrikin itu mereka masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya mereka menyerahkan ibadah juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka jadikan selain Allah itu sebagai perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga tidak meyakini bahwasanya sembahan mereka itu setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi orang-orang yang hari kiamat tegak terhadap mereka, itu mereka tidak menyebut lagi nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari kiamat berlaku atas mereka, di mana alam ini hancur. Nah, dari sini kita mengetahui akan keutamaan Islam itu, keberadaan Islam. Walaupun Islam itu sedang lemah, asing, sedikit orang-orangnya, maka walaupun seperti itu, maka itu tetap ada keselamatan. Tapi ketika Islam itu hilang, maka tidak ada lagi kecuali kehancuran. Ya. Yang berikutnya ghurbatun muqayyadah. Ghurbah yang terikat dengan zaman, makan, atau syariat dari syariat Islam itu sendiri. Jadi ada Islam itu asing di waktu tertentu, tapi di waktu yang lainnya tidak. Ya. Sekarang di sini Islam tidak asing, tetapi 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, ya walaupun orang-orang mengatakan mereka Muslim, tetapi kalau mereka mendengar ajaran Islam, tauhid, sunnah, dan syariat-syariat yang lain, itu mereka anggap sangat asing. Ya, di sebagian tempat, ini waktu ya. Dan kemudian ada juga di tempat tertentu, tapi di tempat yang lainnya tidak. Seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya. Bahkan di tempat tertentu sholat, ini sholat itu syariatnya sangat nampak sekali. Ya, di sebagian tempat kalau ada anak muda rajin sholat berjamaah, itu suatu keanehan. Bukan artinya mereka menganggap tidak boleh atau melarang, tapi yang melaksanakan sholat berjamaah laki-laki itu mungkin 1-2 orang, bahkan ada juga di tempat tertentu tidak ada. Ya. Sehingga orang-orang berpikiran nanti tua
sudah menikah baru pergi sholat. Itu pun kadang juga sholat Jumat. Sholat 5 waktu tidak. Baik. Atau yang asing itu syariat tertentu, ya, syariat hijab itu dianggap asing, ya, di tahun-tahun 2000-an, ya. Jangan hijab yang menutup seluruh tubuh, ya. Kerudung segitiga yang tipis dan kecil itu dipakai di tempat saya dulu di tahun 2002-2003. Itu dianggap orang yang memakainya atau orang yang menyerukan untuk memakai kerudung tersebut dianggap membawa agama baru. Bayangkan sampai seperti itu, ya. Baik. Kama bayana dzalika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sebagaimana hal ini telah dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, li'annahu la gurbata mutlaqah, sebab tidak ada gurbah secara mutlak, illa fi akhir zaman, kecuali di akhir zaman. Li'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi la yadhurruhum man khadhalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadzalik. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, nantiasa akan ada sekelompok dari umatku yang mereka itu nampak di atas kebenaran. Ya. La yadurruhum man khadalahum, tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang merendahkan mereka. Artinya berarti orang-orang yang menampakkan al-haq itu direndahkan oleh manusia, dipandang sebelah mata, dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang mengurangi kadar mereka. Maksudnya mereka itu artinya dianggap direndahkan, ya, begitu. Tetapi kata Nabi itu hal itu tidak membahayakan mereka. Hatta ya'tiya amrullah, sampai datang urusannya Allah. Wahum kadzalik, dan mereka dalam keadaan seperti itu. Sebagian ulama mengatakan amrullah di sini, sampai datang amrullah, itu angin yang Allah utus tadi untuk mewafatkan setiap orang yang beriman. Jadi kalau sudah datang angin ini, sudah tidak ada lagi ta'ifatun min ummati Muhammadin sallam dhahirina 'alal haq, semuanya sudah wafat. Baik. Perhatikan ayatnya tadi, falaula kana minal quruni min qablikum ulu bakiyah, mengapa tidak ada dari umat-umat sebelum kamu ulu bakiyah. Ulu bakiyah di sini ditafsirkan ashabu aklin, yaitu orang yang memiliki akal, ya, orang yang memiliki akal. Apa yang mereka lakukan? Yang melarang dari perbuatan kerusakan di atas muka bumi. Jadi hakikatnya orang-orang yang berdakwah melarang manusia dari kesyirikan, dari kekafiran, mengajak kepada tauhid, kepada sunnah, melarang dari bid'ah, melarang dari berbagai pelanggaran-pelanggaran terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itulah orang-orang berakal. Ya. Dan orang yang paling sempurna akalnya dari orang-orang ini, orang-orang yang berdakwah ini adalah tentunya para nabi dan para rasul. Itu mereka dipilih Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah orang-orang yang paling sempurna akalnya. Tetapi bersama dengan itu masih ada saja dari orang-orang yang membenci ajaran mereka, yang menuduh mereka
dengan tuduhan-tuduhan yang bertentangan dengan ya sifat yang mereka miliki. Nabi Muhammad SAW di antara celaan yang diberikan oleh kaum musyrikin kepada beliau adalah dituduh atau dikatakan beliau itu orang gila. Orang gila berarti tidak ada akalnya. Padahal Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang paling jauh dari hal tersebut. Ya. Maka demikian pula orang-orang yang berada di atas jalan Nabi SAW. Pasti akan ada juga orang-orang yang akan mensifati mereka dengan tuduhan-tuduhan seperti ini atau yang mendekatinya. Tentang hadis-hadis yang ada dalam bab ini insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mungkin tidak lama lagi ya, mungkin 1-2 pertemuan kitab ini insyaallah kita akan selesaikan. Ila huna naktahi bihadza wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain.